Sobat pelajar, selamat datang kembali di channel Guru IPS. Setelah kita tahu siapa diri kita dan di mana posisi kita di peta, sekarang saatnya kita bahas bagaimana kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Kita akan bedah materi inti sosiologi dari IPS kelas 7 Kurikulum Merdeka. Sosialisasi dalam masyarakat. Siap-siap, karena ini akan menjelaskan kenapa kamu menjadi dirimu yang sekarang. Sebelum kita masuk ke sosialisasi modern, mari kita lihat bagaimana pengetahuan diwariskan dari dulu. Kita bahas tentang sejarah lisan. Sejarah lisan adalah cerita dari masa lalu yang disampaikan secara turun-temurun, biasanya lewat mulut ke mulut. Bentuknya, ada mitos, cerita mistis atau dewa, legenda asal-usul tempat, seperti Tangkuban Perahu, dan dongeng cerita hiburan, seperti Bawang Merah Bawang Putih. Cerita-cerita ini bukan hanya hiburan, tapi juga punya pesan moral dan mengajarkan kita nilai-nilai agar bisa diterima di masyarakat. Ini adalah bentuk sosialisasi pertama. Nah, kenapa cerita-cerita ini penting? Karena kita adalah manusia yang punya 3 kodrat utama dalam IPS. Yang pertama, makhluk sosial. Kita tidak bisa memenuhi semua kebutuhan kita sendiri. Kita butuh teman, keluarga, guru, dan tetangga. Kita terlahir untuk berinteraksi. Kedua, makhluk ekonomi. Artinya, kita punya kebutuhan yang tidak terbatas. Dan kita akan selalu berusaha keras untuk memenuhinya. Dan yang paling penting, kita adalah makhluk ekonomi yang bermoral. Ya, kita boleh cari untung, boleh memenuhi kebutuhan, tapi harus tetap dibatasi oleh norma dan tidak boleh merugikan orang lain. Interaksi dan proses belajar ini kita sebut sosialisasi. Sosialisasi adalah proses seumur hidup, di mana kamu belajar bagaimana caranya berperilaku, berpikir, dan bersikap agar bisa menjadi anggota masyarakat yang baik. Proses ini membentuk kepribadianmu. Siapa saja yang berperan dalam proses ini? Mereka disebut agen sosialisasi. Ada 4 agen utama. Keluarga agen primer. Yang pertama dan paling utama, sekolah mengajarkan disiplin dan pengetahuan. Teman sebaya mengajarkan kerjasama dan gaya hidup. Dan media massa TV, film, dan pastinya media sosial. Coba kamu pikirkan, agen mana yang paling membentuk karaktermu hari ini? Jawab di hati, ya. Inti dari sosialisasi adalah penanaman nilai dan norma. Nilai itu adalah keyakinan yang kita anggap baik, contoh, kejujuran, disiplin, kesopanan. Sedangkan norma adalah aturan yang dibuat untuk mewujudkan nilai itu, contoh, aturan tidak boleh mencuri untuk mewujudkan nilai kejujuran. Ada 4 jenis norma yang kita kenal di masyarakat, mulai dari yang sanksinya ringan hingga yang paling berat. Ada norma agama beribadah, kesusilaan, kejujuran hati nurani, kesopanan tata krama, seperti memberi salam, dan hukum peraturan tertulis dengan sanksi tegas. Jadi, kenapa harus ada aturan? Tujuannya agar hidup kita teratur dan damai. Pelanggaran kecil saja seperti memotong antrean sudah bisa membuat masyarakat marah. Jadi, kita sudah tahu ya, sosialisasi adalah proses belajar seumur hidup yang diajarkan oleh keluarga, sekolah, teman, dan media, serta diatur oleh nilai dan norma. Tantangan dari guru IPS, tulis di kolom komentar. Apa contoh norma kesopanan yang ada di lingkungan sekolahmu? Jangan lupa like video ini dan subscribe agar kamu gak ketinggalan materi selanjutnya. Aktivitas memenuhi kebutuhan. Sampai jumpa di video berikutnya.